paling membuat gigi Lu Yun sakit adalah iblis-iblis ini mengucapkan kata-kata panas. Dia selalu mengucapkan dua kata dalam satu kalimat, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Di mana istana iblis? Kalau kurang paham, tanyakan saja. Ini selalu menjadi kebiasaan baik yang diikuti dengan transportasi darat. Anggota klan iblis yang berlutut di tanah sekali lagi menunjukkan kebingungan di matanya, dan wajahnya yang galak dan bengkok tampak sedang meronta. Segera setelah itu, dia melancarkan serangan ke Lu Yuan tanpa peringatan apapun, tapi dia berhasil dihindari oleh Lu Yun, yang selalu waspada. Apa yang terjadi? Kamu baru saja membicarakan tentang Tuan Muda. Mengapa kamu berselisih dan mulai mengambil tindakan? Lu Yun benar-benar tidak bisa berkata-kata oleh setan-setan ini. Sombong, perlakukan aku seperti orang bodoh. Tidak mungkin. Berpura-pura. Tuan Muda, itu kejahatan besar. Dengan mengatakan itu, pria klan iblis itu mendatangi Lu Yun lagi dan membunuhnya. Lu Yun terkekeh, mengira anggota klan iblis ini menderita kelumpuhan otak murni. Dia sepertinya punya otak, tapi tidak banyak. Meletus. Tubuh gelap iblis yang mendatangi Lu Yun meledak tanpa peringatan apapun. Nyala api menyebar di sekitar tunggul hitam. Klik yang Lu Yun letakkan di dahi setiap anggota klan iblis bukan hanya untuk bersenang-senang. Sebaliknya, mereka diam-diam mengubur api aneh itu ke dalam tubuh mereka, yang setara dengan memasang bom waktu di tubuh mereka. Lu Yun kemudian melihat ketiga iblis tingkat rendah. IQ ketiganya cukup mengkhawatirkan. Dia telah berlutut di tanah sejak tadi. Lu Yun memandang ketiga anggota klan iblis yang ragu-ragu untuk berbicara, lalu melambaikan tangannya, meninggalkan beberapa patah kata dan pergi. Bunuh dirimu sendiri. Dia awalnya berpikir untuk mendapatkan informasi dari ketiga orang ini, tetapi melihat mereka terlihat seperti idiot, Lu Yun menyerah. Yuki membuang-buang waktunya untuk ketiga orang ini. Dia mungkin juga menghemat waktunya untuk mencari penyintas atau iblis lain dengan IQ sedikit lebih tinggi. Dan ketiga iblis ini memenuhi harapan Lu Yun. Setelah mendengar perintahnya, mereka menyeka leher mereka tanpa ragu-ragu. Hal ini membuat Lu Yun semakin bertekad dengan keputusan yang baru saja diambilnya. Lu Yun berjalan di jalan bobrok ini, berharap bisa bertemu biarawati lain lagi. Hanya saja keberuntungan ini sedikit meleset. Hampir setengah hari berlalu, dan Lu Yun tidak bertemu siapapun. Jianima, bukankah semua biarawati akan dibunuh oleh iblis? Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tapi saudaraku, kamu bahkan tidak bertemu setengah iblis pun di jalan. Sial, benar-benar jahat. RH menyarankan, saudaraku, mengapa kamu tidak mengumpulkan energi iblis dari tubuhmu dan menyembunyikan api aneh itu? Saya memancarkan energi iblis, tetapi saya tidak dapat menarik iblis. Tidak akan berhasil jika saya menyimpannya. Meskipun Lu Yun berkata demikian, dia tetap melakukannya, lagi pula, tidak ada cara lain saat ini, bukan? Tetapi ketika Lu Yun melepaskan semua pertahanannya, dia tiba-tiba merasakan sakit yang parah di pergelangan kakinya. Tanpa memikirkannya, dia tahu bahwa itu adalah ulah tangannya yang layu. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa itu benar. Saat dia hendak mengambil tindakan, tangan yang layu itu menghilang di bawah tanah. Marah, Lu Yun meledakkan kawah besar sedalam lebih dari 10 meter ke dalam tanah. Keluarlah jika kamu berani, dan aku akan memberimu pukulan keras dari depanku. Aku akan memukulmu sampai ibumu sendiri bahkan tidak mengenalimu. Lu Yun mengutuk dan merangkak keluar dari lubang. Hanya saja nada bicaranya lamban, seolah dia belum makan. Saat ini, wajah Lu Yun telah berubah menjadi ungu, terutama pergelangan kakinya yang mengalami borok parah dan mengeluarkan bau busuk. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Gunakan api aneh untuk mendetoksifikasi dirimu dengan cepat. Kamu tidak ingin hidup, tapi aku belum cukup hidup. Suara mendesak RH terdengar di benaknya. Haha, kamu tidak berguna, bagaimana adegan ini bisa membuatmu takut? Jangan katakan bahwa aku kakakmu ketika kamu keluar. Aku tidak mampu mempermalukan orang ini. Jawab Lu Yun. Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar tanah bergetar, dan sesosok tubuh layu muncul dari tanah, dengan jeritan aneh dan keras keluar dari mulutnya. Apakah kamu tidak memiliki siapapun di klan iblis? Kamu bahkan mengirim tuan muda, dan tidak ada pengikut. Jieji, jika aku menarik kepalamu kembali, aku pasti akan mendapatkan banyak pahala sebagai imbalannya. Lu Yun memandangi sosok layu yang mendekat. Di dalam tubuh layu yang ganas itu, sepasang tangan kecil yang tak terhitung jumlahnya menggeliat seperti rambut. Apakah kamu tahu makhluk apa ini? RH. Tapi Lu Yun menunggu lama dan bahkan tidak mendapat jawaban RH. Pada saat ini, RH sangat ketakutan hingga dia menggigil dan meringkuk menjadi bola. Dia terus bergumam, monster dan monster harus segera pergi. Sosok yang layu telah tiba di depan Lu Yun, dan lengannya yang sangat panjang seperti sutra dan satin, dan dengan kuat melingkari leher Lu Yun yang terbaring di tanah. Mati, itu tergantung pada apakah kamu mampu. Seluruh tubuh Lu Yun dipenuhi api. Ketika sosok yang layu itu melihat ini, dia ingin menarik kembali lengannya, tetapi sepasang tangan besar mencengkeramnya erat-erat.
Saat mobil menabrak tembok, kamu tahu cara berbelok, saat harga saham naik, kamu tahu cara membelinya, saat kamu melakukan kesalahan, kamu tahu cara bertobat, dan saat kamu takut, kamu tahu cara lari, jauh. Api aneh itu dengan cepat bergerak menuju sosok layu di sepanjang lengannya yang seperti sutra. Rasa sakit yang datang dari lengannya membuat sosok yang layu ini mengerti bahwa begitu dia terperangkap oleh api aneh ini, dia pasti akan mati. Dengarkan saja suara robekan. Sosok yang layu itu benar-benar merobek lengannya sendiri untuk melarikan diri. Berhenti. Lu Yun melambaikan tangannya, dan sangkar api jatuh dari langit, langsung menjebak sosok layu itu di tanah. Sosok yang layu itu tidak panik sama sekali dan jatuh ke tanah. Melihat sangkar api yang kosong, Lu Yun tidak panik sama sekali. Hanya mendengar beberapa teriakan dari bawah, sosok layu itu muncul dari tanah dengan seluruh tubuhnya hangus dan hitam. Kecil, kamu masih terlalu muda untuk bertarung denganku. Lu Yun mengira dia akhirnya berhasil menangkap seseorang hidup-hidup kali ini. Kamu memalukan bagi klan iblis. Kamu benar-benar menggunakan metode belajar dengan cara yang benar. Bahkan klan zombie kami pun malu padamu. Sosok yang layu itu meraung dengan marah. Hei, kamu tidak mengerti situasimu. Lu Yun mengepalkan tangan kirinya sedikit, dan sangkar api menyusut. Ingin mempermalukanku. Mimpi saja. Sosok yang layu itu tiba-tiba membengkak saat dia berbicara. Lu Yun, dengarkan saja ledakannya. Sosok yang layu itu langsung meledak. Lu Yun awalnya ingin memberikan hukuman kepada anggota klan zombie ini agar dia mengenali identitasnya sebagai tahanan. Dia benar-benar terdiam. Siapa orang-orang ini? Dia bunuh diri dan meledak di setiap kesempatan. Masih bisakah kamu bersenang-senang bermain? Saudaraku, hati-hati di belakangmu. Suara RH tiba-tiba terdengar di benaknya. Lu Yun membuat elemen dirinya segera setelah suara RH terdengar. Di saat yang sama, sepasang lengan berduri menembus jantung Lu Yun dari belakang, menyebabkan riak api. Jika Lu Yun tertegun sejenak, dia mungkin sudah menjadi mayat saat ini. Api aneh itu mengalir deras di sepanjang sepasang lengan berduri. Lu Yun juga berbalik ke samping, meraih lengan berduri itu dengan punggung tangannya, dan menariknya ke arahnya dengan seluruh kekuatannya. Jika kamu berani melakukan serangan diam-diam, kamu harus membayar harganya. Melihat hal tersebut, anggota klan zombie yang melakukan serangan diam-diam justru meninggalkan lengannya dan mencoba melarikan diri. Tapi jika Lu Yun marah, bagaimana dia bisa dibiarkan pergi seperti ini? Tepat ketika separuh tubuh suku mayat itu telah tenggelam ke dalam tanah, sebuah tangan besar langsung meraih kepala yang layu itu. Sepatu bot Fei Yun di bawah kaki Lu Yun mengeluarkan bekas cahaya listrik dan asap, yang jelas merupakan tanda kelebihan beban. Pergi setelah memberikan hadiah. Bukankah pantas? Suara Lu Yun membuat seluruh anggota klan mayat gemetar. Kirim Jenderal. Mata Lu Yun bersinar dengan cahaya perak, dan tangan yang menekan kepala suku mayat itu meledak dengan hisapan yang kuat, dan bola cahaya pucat muncul di tangan Lu Yun. Itu adalah jiwa dari anggota klan mayat ini. Kelihatannya sangat aneh. Itu sebenarnya berbeda dari kelompok cahaya jiwa dewa yang pernah dilihat Lu Yun sebelumnya, warnanya gelap gulita. Haha, makanlah jiwa ini dengan cepat. Periksa ingatan anggota klan mayat ini. Setelah mengatakan ini, Lu Yun meletakkan bola cahaya jiwa di antara alisnya. RH menghentikannya, tidak, saudaraku, jangan, aku lebih suka makan kotoran daripada ini. Lu Yun, apa yang terjadi? Aku makan beberapa relik untuk memuaskan nafsu makanmu. Kamu tidak bisa membedakan antara timur, barat, dan kamu sebenarnya telah belajar untuk pilih-pilih makanan. Ayo, berhenti merengek padaku di sini. RH menggelengkan kepalanya seperti mainan dan menolak dengan tegas, saudaraku. Kamu tidak tahu apa-apa. Jiwa putih ini berbahaya bagi klan cacing darah kami, sama seperti kalian manusia yang memakan arsenik. Pada titik ini, RH sudah mengatakan apa yang ingin dia katakan, dan Lu Yun tidak bisa lagi memaksakan dirinya, dan dengan marah melemparkan bola cahaya jiwa dewa putih di tangannya ke tanah. Saudaraku, jangan dibuang. Lelucon yang luar biasa. Apakah kamu akan mengabdikan dirimu untuk kakak tertuamu? Lu Yun bercanda. RH, itu tidak benar. Lagi pula, jika aku mati, saudaraku, kamu harus mengikutinya. Jika aku tidak memikirkan diriku sendiri, maka aku harus memikirkan kehidupan saudaraku. Apa yang kamu bicarakan? Lu Yun memutar matanya dan berkata, awalnya aku ingin menggodanya, tapi tanpa diduga aku dikalahkan oleh lelaki tua ini. Meskipun aku tidak bisa memakan jiwa ini, itu tidak menghentikanmu untuk menggunakannya, saudaraku. Lu Yun tampak bingung, apa maksudmu? Kamu tidak akan membiarkan aku memakannya, kan? RH, sudah kubilang, tahukah kamu bahwa pikiran seperti ini sangat berbahaya? Sungguh memilukan. Ini tidak adil, saudaraku. Aku tidak bermaksud begitu. RH menjelaskan dengan sabar, metode menahan para dewa dan mengirim jenderal tidak hanya dapat memisahkan jiwa dari tubuh fisik, tetapi juga mengirimkan jiwa-jiwa ini untuk digunakan sendiri. Bagaimana itu bisa dilakukan? Itu disebut Jusen mengirim jenderal.
Sialan, Jusen Qianjiang benar-benar berguna. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Haha, Lu Yun buru-buru mengambil jiwa putih yang terlempar ke tanah. RH terkekeh dan berkata dengan sedikit malu, bukankah ini hanya untuk makan satu kali lagi? Ini juga alasan mengapa ketika dia pertama kali mengajari Lu Yun metode menahan para dewa dan mengirim jenderal, dia hanya mengajarkan setengah dari rumusnya. Haha, haha, kamu membawa barang-barang pribadi kan? Sayang sekali aku masih menganggapmu sebagai saudara yang baik. Kamu melakukan ini pada kakak laki-lakimu dan aku. Katakan dengan jujur, apakah ada hal lain yang kamu sembunyikan? Dari kakak laki-lakimu dan aku. RH segera memohon ampun, aku benar-benar tidak punya kakak laki-laki lagi. Ini satu-satunya, hanya yang ini. Maaf kamu tidak punya nyali. Lu Yun mendengus dingin dan berkata, apa yang akan kamu lakukan dengan jenderal yang begitu keras kepala tentang cara mengirim jenderalnya? Saudaraku, kamu hanya perlu melafalkan bagian kedua mantra 2 kali kepada jiwa di tanganmu. Jika kamu ingin mengendarainya dalam waktu lama, cari saja tubuh dan masukkan jiwa ke dalamnya. RH menjelaskan. Lu Yun mengikuti kata-kata RH dan memang memiliki perasaan samar tentang jiwa di tangannya, dan memasukkannya ke dalam tubuh aslinya. Tuan, apa perintahmu? Kata kepala yang layu itu. Siapa namamu? Di mana tempat ini? Bagaimana saya bisa keluar dari sini? Lu Yun datang dan menanyakan pertanyaan sederhana seorang petani. Tuan, nama saya Si Jin. Begitu anggota klan mayat membuka mulutnya, dia disela oleh Lu Yun, tunggu sebentar. Keluarlah dari tanah dulu. Si Jin berjalan keluar dari tanah seperti yang diperintahkan. Lu Yun mengelilinginya 2 kali dan berkata, kamu bahkan tidak memiliki satu tato pun di tubuhmu, namun kamu berani dipanggil Si Jin. Bisakah kamu menangani nama ini? Saudaraku, mereka berbicara tentang mayat, dan apakah dia bisa menekannya atau tidak, apa hubungannya dengan apakah dia punya tato atau tidak? Tanya RH. Oh, mayat ini jauh lebih baik daripada mayat. Lu Yun tiba-tiba menyadari, mengenai hubungan antara nama ini dan tato, saya menyarankan Anda untuk tidak bertanya lebih banyak. Lagi pula, semakin banyak Anda tahu, semakin cepat Anda akan mati. RH, tidak mampu membelinya, tapi aku tidak bisa menyalahkan Lu Yun karena salah dengar barusan. Ketika orang dari klan mayat ini berbicara, seolah-olah ada segumpal dahak berusia 82 tahun yang tersangkut di tenggorokannya, tumpul dan serak. Teruslah bicara tentang itu. Si Jin berbicara lagi, ini adalah ilusi di mana klan mayat dan klan iblis melatih talenta muda. Jika Anda ingin keluar dari sini, Anda harus membunuh semua orang dalam ilusi. Mendengar ini, Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ini boneka Matryoshka. Aku sedang bermain game di dalam game. Dan saat ini aku sedang bermain game membesarkan Gu. Lalu apa yang ada di luar ilusi ini? Lu Yun bertanya. Di luar ilusi ini adalah kekaisaran Donglai. Kata Si Jin dengan suara yang dalam. Lu Yun, apa-apaan ini? Kekaisaran Donglai. Aku pasti mendengarnya dengan benar, kan? Tidak, saudaraku. Aku juga mendengarnya. Itu memang kekaisaran Donglai. Suara RH muncul dari benaknya, tapi bukankah kekaisaran Donglai sudah lama hancur di zaman kuno? Bagaimana bisa masih ada? Hah, tahukah kamu tentang kekaisaran Donglai? Mengetahui itu tidak masuk hitungan. Aku hanya mendengarnya sedikit. RH merasa rendah hati untuk beberapa saat. Kekaisaran Donglai di zaman kuno adalah eksistensi yang membanggakan di alam atas. Mereka semua adalah pembudidaya iblis yang kuat. Mereka terkenal karena tirani fisik mereka, dan ada banyak orang yang dapat melawan bencana tanpa terluka. Wai Rui, luar biasa. Mengapa itu dihancurkan? Lu Yun bertanya. Dia secara pribadi telah mencoba kekuatan kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Tepiannya terlalu kuat, dan mudah dipatahkan jika terlalu kuat. Tidak peduli betapa kejamnya Kekaisaran Timur, ia tidak dapat menahan serangan dari seluruh wilayah atas. Dan saudaraku, kamu sudah lama berada di dunia atas, apakah kamu tidak menemukan masalah? Suara RH tiba-tiba menjadi serius. Masalah? Masalah apa? Selain ras manusiamu, saudaraku, pernahkah kamu melihat ras lain di dunia atas ini? Lu Yunren tertegun dan menarik napas dalam-dalam, sepertinya tidak ada satupun. Kalian pasti tahu kalau di dunia roh tidak hanya ada setan, tapi juga berbagai ras monster. Secara logika, di dunia sebesar alam atas, rasnya seharusnya lebih beragam. Saudaraku, dulu ada berbagai ras di dunia atas, termasuk iblis, monster, roh, elf, del. Masing-masing menempati wilayahnya sendiri. Meskipun ada gesekan terus-menerus antara berbagai pihak. Tapi itu juga telah mencapai keadaan keseimbangan relatif. Petik 2. Apakah ini ada hubungannya dengan runtuhnya Kekaisaran Donglai? Lu Yun bertanya. Tentu saja ada hubungannya dengan itu. Kehancuran Kekaisaran Donglai adalah awal dari semua ini. Pada saat itu, karena ketidakjujuran para iblis, banyak ras yang merasa tidak puas. Semua ras secara mengejutkan bersatu untuk memusnahkan Kekaisaran Donglai.
Pertempuran itu terjadi dalam kegelapan. Rumor terakhir yang menyebar adalah meskipun para iblis melawan dengan gigih, mereka akhirnya musnah. Namun saat ras lain masih merayakannya, mereka tidak menyadari bahwa mimpi buruk mereka baru saja dimulai. Pada saat itu, ras manusia Anda pasti berada di posisi terbawah dari semua ras. Kekuatan fisik Anda tidak sekuat iblis dan monster, dan kekuatan mantra Anda tidak sebanding dengan para elf dan elf yang memiliki ketertarikan alami terhadapnya, energi spiritual. Dan ini bukanlah kelemahan terbesar umat manusia Anda. Kelemahan terbesar Anda adalah umur Anda yang pendek. Tapi semua ini terbalik setelah perang yang menghancurkan Kekaisaran Dongrai. Pada saat itu, ketika umat manusia Anda sedang menyelesaikan pekerjaan akhir membersihkan medan perang, seseorang di antara Anda, dengan hati yang lembut, menerima bayi iblis yang baru lahir. Tidak ada yang menyangka bahwa bayi iblis ini memiliki darah dewa iblis tertinggi dari klan iblis. Dia tumbuh dalam ras manusia, dan dia selalu mengira bahwa dia adalah ras manusia, tetapi warna kulitnya berbeda dari ras manusia normal. Namun seiring bertambahnya usia, tanduk di kepalanya benar-benar mengungkap identitasnya, yang juga menarik perhatian semua ras besar, dan identitasnya sebagai iblis pun terungkap. Semua ras besar memberikan tekanan pada umat manusia, dan iblis akhirnya bunuh diri di bawah pengawasan semua ras besar. Namun tidak ada yang mengetahui bahwa saat itu ia telah memiliki buah cinta dengan seorang manusia wanita. Petik 2. Lu Yun menelan ludahnya dan berkata, bukankah anak itu adalah generasi pertama para dewa dan iblis? Tebakanmu benar, saudaraku. Ini adalah asal mula tubuh para dewa dan iblis generasi pertama. Tubuh para dewa dan iblis yang telah dipenuhi dengan kebencian dan balas dendam sejak lahir. Itu pasti akan menjadi yang teratas dunia mengalir ke sungai darah. Dan dia benar-benar melakukannya. Dia sendirian menjungkir-balikkan semua ras lain kecuali ras manusia. Umat manusia juga mulai bangkit di bawah perlindungannya, tumbuh liar di daratan dunia atas. Pada akhirnya, dia sepenuhnya menguasai seluruh dunia atas. Petik 2. Lalu bagaimana dewa dan iblis generasi pertama bisa jatuh ketika mereka begitu kuat? Ada pendapat berbeda tentang ini. Beberapa orang mengatakan bahwa dia meninggalkan terlalu banyak penyakit tersembunyi di awal pertempurannya. Beberapa mengatakan bahwa tindakannya membangkitkan murka surga, dan dia dibunuh oleh surga. Yang lain mengatakan, dari apa yang saya dengar, tidak kurang dari 30 versi. Petik 2. Lu Yun mendecakkan lidahnya dan tiba-tiba merasa dirinya sungguh sia-sia. Saudaraku, jangan katakan itu, kamu sudah kuat. Hanya saja kamu sendiri tidak bisa merasakannya. Sangat kuat. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri, jika kamu sangat kuat, apakah kamu masih akan dikejar? Jika kamu sangat kuat, apakah kamu masih tahu bahwa orang yang paling kamu sayangi sedang dalam bahaya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa? Saudaraku, sebenarnya, oke, RH, kamu tidak perlu menghiburku. Aku masih tahu berapa beratku. Lu Yun menyela RH dan berkata, saudaraku, kata-kata yang sampai ke bibirnya ditelan kembali. Dia ingin memberitahu Lu Yun beberapa hal, tapi dia akhirnya menahan diri. Beban yang ditanggung Lu Yun padanya sudah cukup berat, dan dia hampir kehabisan napas. Izinkan aku bertanya padamu. Secara logika, kalian klan iblis dan klan mayat harus bertarung satu sama lain, tapi kenapa aku sudah lama tidak bertemu siapapun? Lu Yun menatap si Jin lagi. Tuan, ini karena orang-orang dengan sedikit kekuatan telah pergi ke tengah. Di mana pertempuran yang menentukan. Itu juga merupakan tempat tercepat untuk meningkatkan kekuatan. Si Jin menunjuk ke tiang di kejauhan dan berkata, meningkatkan kekuatan. Bagaimana cara meningkatkannya? RH menjelaskan, suku mayat dan suku iblis memiliki cara berlatih yang ekstrim, yaitu melahap. Ini hanya masalah membesarkan Gu. Itu salah. Saudaraku, kaki orang kuat itu tidak dipenuhi tulang. RH tidak setuju, karena klan Bloodworm juga memiliki kebiasaan ini. Lu Yun bergidik dan tidak setuju. Namun jika kita ingin keluar dari dunia rahasia sialan ini, sepertinya kita harus pergi ke lokasi pusatnya. Zijin, kamu bersembunyi di bawah tanah dan memimpin. Ya, Tuan. Mengatakan itu, si Jin menyelinap ke tanah. Merasakannya melalui jiwanya, Lu Yun dengan cepat mengikuti mayat itu menuju tiang kapal. Namun sebelum dia melangkah jauh, adik laki-lakinya si Jin meninggal secara heroik saat menjalankan tugas, mengakhiri karirnya yang singkat dan tidak berguna sebagai penunggang kuda. Melihat pria iblis di depannya yang menggigit mayat di kepalanya, Lu Yun merasa sangat sakit. Saya akhirnya menemukan seseorang untuk memimpin, tetapi dia menghilang begitu saja. Melihat orang lain sudah kenyang dan kenyang, dia ingin menepuk pantatnya dan pergi. Lu Yun langsung menghentikannya, mencuri mangsaku. Pergi saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah menurutmu itu pantas? Anggota klan iblis itu tertegun dan berkata dengan heran, jangan. Tidak tahu. Siapa aku? Aku tidak membiarkanmu. Berlutut dan membungkuk. Ini hadiah besar. Kamu harus bersyukur. Bagaimana beraninya kamu? Bicaralah padaku seperti ini. Lu Yun sudah cukup marah,
tetapi dia menjadi semakin marah ketika mendengar orang iblis ini berbicara. Siapa yang Anda pedulikan, Tuan? Celepuk. Anggota klan iblis yang masih sombong dan mendominasi sebenarnya berlutut di depan Lu Yun. Lu Yun, bagaimana situasinya? Saya tidak melakukan apapun. Kenapa kamu berlutut? Mungkinkah anggota klan iblis ini terintimidasi oleh aura mendominasi di tubuhnya? Bawahan, Setan Tongsheng, bersujud, setan tingkat ke-6, Tuan, penjahat, baru saja, tidak ada penglihatan, tersinggung, Tuan, saya masih berharap, pendamaian. Jangan biarkan aku melakukannya, aturan klan iblis, kamu lebih tahu dariku, Lu Yun berkata dengan suara rendah. Mo Tongsheng ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengusap lehernya dengan sekali klik. Lu Yun, ini bunuh diri, kalian para iblis pasti sakit parah. Lu Yun mengira itu hanya tamparan di wajahnya, tapi jika itu serius, dia akan memotong anggota tubuhnya. Sepertinya dia masih terlalu muda. Sekarang aku baik-baik saja, aku sendirian lagi. RH itu, apa itu iblis tingkat ke-6? Lu Yun bertanya, mengingat kata-kata Mo Tongsheng tadi. Aku juga tidak tahu tentang ini. Saudaraku, setan-setan itu tidak memiliki nama seperti itu sebelumnya. Suara RH terdengar di kepalanya. Ah ini, meskipun saya tidak tahu apa arti iblis beruas 6. Tapi Lu Yun memahami satu hal, yaitu semakin banyak kata yang dia ucapkan dalam satu kalimat, semakin tinggi statusnya di mata iblis. Kedengarannya konyol pada awalnya, tapi itu benar. Meskipun tidak ada pemandu wisata, melihat tiang kapal Lu Yun yang menjulang tinggi, dia akhirnya sampai di tempat yang disebut pusat. Area tengahnya tidak lebih dari sebuah bujur sangkar dengan batas yang relatif terbuka. Saat ini, sudah ada 2 orang dari klan zombie dan klan iblis yang bertarung di alun-alun. Klan iblis dan klan mayat lainnya berdiri di samping untuk menonton dengan pemahaman diam-diam, dan tidak ada yang ikut campur. Meskipun kedatangan Lu Yun menarik perhatian beberapa orang, mereka segera menjauh. Lagi pula, Lu Yun bukanlah tipe orang yang langsung menaruh kartunya di atas meja. Dia lebih suka berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Jadi ketika saya datang, saya telah menahan energi iblis di tubuh saya, dan menggunakan api aneh untuk mengubah penampilan saya menjadi orang iblis yang saya lihat untuk pertama kalinya. Lu Yungang ingin mencari sudut terpencil untuk berbaring dan menonton pertunjukan. Namun sebelum dia bisa mengambil langkah, sebuah suara menghentikannya. Mau pergi kemana? Kemarilah. Lu Yun mencari suara itu. Orang yang berbicara sepertinya berada pada level yang sama dengan Mo Tongsheng. Setelah memastikan bahwa orang yang menelepon adalah dia berjalan dengan santai. Lagi pula, ada banyak iblis seperti dia di sekitarnya, dan sepertinya dia ingin merekrutnya sebagai adik laki-lakinya. Lu Yun berjalan ke arah iblis itu dan hendak mencari tempat terbuka untuk duduk, tapi pantatnya bahkan belum menyentuh tanah. Siapa yang memintamu duduk? Lu Yun, bukankah kamu memintaku untuk datang? Apakah mereka bahkan tidak diberi tempat duduk? Mungkinkah kamu memintaku untuk berdiri? Aku lapar. Anggota klan iblis itu memandang Lu Yun dan berkata. Lu Yun, kamu lapar, bicaralah padaku seperti orang brengsek, aku bukan ayahmu. Bahkan jika kamu adalah ayahmu, kamu memiliki tangan dan kaki. Mungkinkah aku masih ingin menggerogoti hari tuaku? Tidak bisakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Kata-kata, aku lapar. Anggota klan iblis itu mengulangi lagi. Lu Yun tetap bergeming. Di sisi lain, anggota klan iblis tercengang. Dia mengira klan iblis ini juga merupakan klan iblis tingkat pertama, jadi mengapa dia begitu tidak mampu menimbulkan masalah? Kemudian anggota klan iblis itu memandang adiknya dan berkata, saya lapar. Setelah mendengar ini, adik laki-laki itu memotong tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan menyerahkannya. Lu Yun, perasaan, kamu memintaku datang ke sini karena kamu ingin memakanku. Pria iblis itu mengambil lengan yang terputus itu, menggigitnya dan berkata, lihat. Lakukan. Lu Yun mengangguk, baru saja mendengar bunyi letupan. Lu Yun memotong tangan iblis itu dengan kecepatan kilat, menangkapnya dengan mantap dan menyerahkannya. Anggota klan iblis dan adik laki-lakinya sama-sama tercengang. Apakah kamu tidak lapar? Ayo, makan. Suara Lu Yun tidak nyaring, tapi langsung menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Bahkan 2 orang yang terlibat dalam pertarungan hidup dan mati di ruang terbuka berhenti dan menoleh. Untuk sesaat, seluruh ruangan tampak sunyi dan sunyi. 6. Tingkat ke-6, iblis berat. Suara gemetar terdengar, memecah suasana sunyi. Ketika iblis yang hadir mendengar ini, mereka semua berlutut di tanah, seperti Meng Dahe. Tubuh iblis yang duduk di depan Lu Yun yang baru saja mempersulitnya sekarang bergetar seperti saringan. Wajah anggota klan mayat yang hadir begitu suram hingga bisa meneteskan tinta. Anda harus tahu bahwa iblis tingkat 6 sudah cukup untuk menghancurkan semua zombie yang hadir. Ini tidak diragukan lagi membunuh situasi yang masih 50-50, dan menghukum mati klan mayat mereka. Bagaimana ini bisa membuat mereka bergeming? Aturan klan iblis.
Kamu harus mengetahuinya. Berikut ini adalah pelanggaran. Iblis yang berlutut di tanah mengangguk dengan marah dan berkata, dimengerti. Tapi aku, sekarang. Pria iblis itu mengulurkan tangannya, seolah ingin menunjukkan pada Lu Yun. Lu Yun berpikir, apa maksudnya? Masih tidak bisa melukai diri sendiri dengan satu tangan. Kenapa iblis-iblis itu sebelumnya begitu gesit, tetapi kamu begitu keras kepala? Bantu dia. Lu Yun memandang iblis yang kehilangan lengannya dan berkata. Bocah iblis itu memandang mantan kakak laki-lakinya dan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia langsung memotong sisa lengannya dan menyerahkannya kepada Lu Yun dengan hormat. Lu Yun, apakah ini akhirnya? Iblis tingkat 3 yang kehilangan sepasang tangan gemetar dan berkata, perintah klan iblis. Pertempuran yang menentukan. Yang berikut ini bersalah. Aktif. Tidak ada. Bersalah. Keluar dari pengadilan. Potong 1. Lengan. Lu Yun bahkan tidak mau mengeluh. Ini benar-benar pelanggaran aturan. Karena merasa jijik, dia menendang lengan yang disodorkan itu ke samping dan berkata, kamu akan ikut pertandingan berikutnya. Tidak diragukan lagi ini adalah hukuman mati bagi 3 iblis. Kekuatan tempurnya sangat berkurang setelah kehilangan lengannya, dan sekarang dia hanya menyerahkan kepalanya. Tapi beraninya dia tidak mematuhi perintah iblis tingkat ke-6. Untuk apa kamu melihatku? Lanjutkan. Apa yang harus kamu lakukan? Lu Yun berkata sambil mengamati penonton. Pertempuran di lapangan dimulai lagi. Semangat klan iblis meningkat pesat. Dia, yang masih berada dalam posisi yang sedikit dirugikan, langsung mengubah kelemahannya menjadi keuntungan dan membunuh klan mayat dalam satu gerakan. Sambil membawa pialanya sendiri, ia turun dari panggung untuk menikmatinya dengan puas. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Pergi, kata Lu Yun sambil melihat iblis tingkat 3 yang kehilangan lengannya. Tetapi ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa sekelompok orang dari klan mayat sedang berdiri di ruang terbuka bersama-sama. Melihat sekeliling, setidaknya ada 50 orang. Pemimpinnya memiliki 5 pasang jari kelingking di kepalanya, membuktikan identitasnya sebagai mayat tingkat 5. Kamu klan zombie. Apa ini? Apa maksudmu? Menindas klan iblisku. Tidak ada yang bisa melakukannya. Iblis tingkat 5 berjalan ke ruang terbuka dan berkata, dengan energi iblis di sekujur tubuhnya. Kami, klan zombie, percaya bahwa seluruh kelompok bersama-sama bukanlah tandingan iblis 6 lapis, jadi kami memutuskan bahwa saya akan melahap seluruh klan zombie saya sendirian dan melawan Anda iblis 6 lapis. Apakah Anda berani bertarung? Petik 2. Pemimpin mayat tingkat 5 memandang Lu Yun dan berkata. Ini adalah satu-satunya secercah harapan yang bisa dia pikirkan, dan secercah harapan ini masih sangat tipis. Setelah dia melahap semua kerabatnya dan masih belum bisa menerobos ke mayat tingkat 6, itu masih satu-satunya cara untuk berpikir. Tidak masalah. Sama sekali tidak. Raja Iblis tingkat ke-6. Iblis tingkat ke-5 membujuknya. Apakah kamu sudah dewasa atau aku sudah dewasa? Lu Yun akhirnya menikmati perasaan dihancurkan sampai mati oleh seorang pejabat senior. Keren sekali. Meskipun Iblis tingkat 5 tidak mau melakukannya, dia masih berjalan kembali ke posisi semula tanpa suara. Tentu saja dia memiliki motif egois. Menurut pertarungan normal, jika dia setuju untuk melahap mayat tingkat 5 di seberangnya, dia memiliki peluang besar untuk menembus iblis tingkat 6 untuk bersaing dengan Lu Yun dari ilusi ini. Oke, selamat menikmati, kata mayat tingkat ke-5, dan kemudian memimpin sekelompok anggota klan mayat untuk menyilangkan kaki mereka. Tiba-tiba, seluruh ruang terbuka dipenuhi dengan energi mayat, dan mereka dengan panik berkumpul menuju mayat tingkat ke-5. Tapi sudut mulut Lu Yun secara tidak sengaja melengkung, ingatlah dia bukan orang baik. Bahkan yang disebut orang-orang kudus dan tuan-tuan. Saat anggota klan mayat menyusut satu persatu, aura mayat pada mayat tingkat ke-5 di ruang terbuka tengah menjadi semakin kuat. Melihat momen kritis telah tercapai, Lu Yun hendak mengambil tindakan. Hanya sosok gelap yang terlihat, dan dia bergegas keluar lebih dulu. Itu adalah iblis tingkat 5 yang baru saja mencoba yang terbaik untuk mencegah Lu Yun menyetujuinya. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang tersisa. Selama dia melahap mayat tingkat ke-5 saat ini, dia pasti akan mampu menembus iblis tingkat 6. Masih belum pasti siapa yang akan menang melawan Lu Yun saat itu. Lu Yun secara alami tidak memahami pemikiran kecil iblis tingkat 5 ini, tetapi karena seseorang terburu-buru melakukan pekerjaan kotor, dia secara alami bahagia. Iblis tingkat 5 membuka mulutnya yang berdarah dan mencoba menelan kepala mayat tingkat 5 di depannya. Tetapi pada saat ini, mayat tingkat ke-5 tiba-tiba membuka matanya, dan gas bau mayat menyembur keluar dari 7 lubangnya, langsung melahap iblis tingkat 5 di depannya. Aku tahu kalian para iblis tidak akan dipercaya, jadi aku telah menunggumu di sini. Kata mayat tingkat 5 sambil tertawa. Itu adalah rencananya sejak awal, hanya untuk saat ini. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah orang yang terkena bukanlah iblis tingkat 6, tetapi iblis tingkat 5 ini. Namun hasilnya sama, keduanya bisa membantunya menerobos ke mayat tingkat 6.
Energi mayat yang mengelilingi iblis 5 lapis itu bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari kepompong. Berhentilah melawan di sudut dan jadilah makananku. 5 pasang tangan kecil di atas mayat tingkat 5 mulai menamparkan secara acak. Energi mayat yang mengelilingi iblis tingkat kelima sepertinya telah dipanggil, dan mulai berubah menjadi gumpalan asap biru dan dengan cepat menembus ke dalam tubuh mayat tingkat kelima. Dan seiring semakin banyaknya energi mayat yang masuk ke dalam tubuh, 2 tonjolan dengan cepat tumbuh di kepala mayat tingkat kelima, yang terlihat cukup menakutkan. Tiba-tiba, sebuah kepala muncul dari aura mayat, dan itu adalah kepala iblis berlapis 5. Kepala yang semula gelap kini menjadi putih seluruhnya, dengan area busuk yang luas di wajahnya. Anda bahkan bisa melihat samar-samar tulang hidung yang terbuka, yang terlihat cukup menakutkan. Selamatkan, selamatkan aku. Tuan Iblis tingkat ke-6. Iblis tingkat kelima melihat ke arah Lu Yun dan berteriak lemah. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia ditelan oleh energi mayat lagi. Lu Yun meringis saat melihat pemandangan ini. Dia mengira Iblis tingkat 5 mengetahui tipuan lawannya dengan bergegas keluar dengan percaya diri. Emosi itu murni dan sembrono. Dia tahu di pagi hari bahwa mayat tingkat kelima telah gagal menahan kentutnya. Sejak awal ketika udara mayat melayang di langit, mayat tingkat kelima bertindak seperti filter, menyedot udara mayat dan kemudian meludahkannya. Dia sama sekali tidak berniat menyerapnya, dan dia bahkan memuntahkannya sendiri. Tidakkah kamu mengerti bahwa ini adalah memancing? Tapi yang tidak dia duga adalah seseorang benar-benar akan menggigit umpan yang begitu jelas. Namun meski begitu, Lu Yun tidak panik sama sekali. Karena kamu sengaja berencana untuk melawanku, maka Lu Yun rela membiarkan mayat tingkat 5 ini merasa putus asa. Pada saat ini, mayat tingkat kelima telah sepenuhnya menghirup ki mayat ke dalam perutnya, dan iblis tingkat kelima yang dibungkus dalam ki mayat juga telah diubah menjadi nutrisi dan diserap olehnya. Mayat tingkat kelima menengadah ke langit dan meraung dengan marah, dan tonjolan di kepalanya mulai berdetak kencang. Bang-bang 2 kali, tonjolan di kepala mayat tingkat 5 meledak, energi mayat menyembur keluar, dan sepasang tangan hitam kecil muncul dari tonjolan itu. Gas mayat yang sangat bau langsung menyebar ke seluruh ruang terbuka. Kulit gelap iblis yang terbungkus di dalamnya mulai menunjukkan area bisul yang luas. Mereka yang berada di bawah 3 iblis itu terkorosi menjadi genangan lumpur hitam oleh energi mayat berwarna hijau tua hampir seketika. Tentu saja, Lu Yun dikecualikan. Bagaimanapun, pakaian iblisnya saat ini diubah dengan api aneh, jadi energi mayat secara alami tidak dapat melakukan apapun padanya. Klan Zombie, mayat tingkat 6, bagian mayat. Tolong beri saya nasihat dari iblis tingkat 6. Suara serak datang dari aura mayat berwarna hijau tua. Kemudian sebuah lengan setipis baja menghantam Lu Yun dengan suara pemecah angin yang tiada taraf. Ledakan, asap dan debu tiba-tiba memenuhi area tempat Lu Yun berdiri, dan semua rumah di sekitarnya runtuh. Jie, inilah kekuatan mayat lapisan ke-6. Benar-benar memabukkan. Hei, apakah kamu bahagia terlalu dini? Lu Yun keluar dari asap tanpa cedera. Sifen sama sekali tidak terkejut dengan hal ini. Jika iblis tingkat ke-6 diselesaikan dengan mudah oleh dirinya sendiri, maka dia tidak akan layak disebut iblis tingkat ke-6. Tangan mayat itu dimasukkan ke dalam tanah, dan 6 pasang lengan di atas kepalanya mulai menari liar ke arah Lu Yun untuk dicekik. Ini adalah cara serangan klan zombie yang paling umum, karena semua lengan dikendalikan oleh otak, sehingga tidak akan pernah ada kesalahan dalam koordinasi. Lu Yun tidak mengelak atau mengelak, membiarkan 6 pasang lengan menyerangnya dari arah yang berbeda. Kamu benar-benar terlalu sombong. Sifen memandang Lu Yun yang acuh tak acuh, merasa sangat terhina, kamu akan membayar dengan nyawamu karena meremehkanku. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Lu Yun mengangkat tangan kirinya, mengulurkan jari telunjuknya dan mengetuknya dengan lembut ke satu arah. Lengan yang datang dari arah itu meledak tanpa peringatan apapun, dan api tersebut seolah-olah menyulut seluruh energi mayat di sekitarnya, berkobar di lengan mayat tersebut. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Otot wajah mayat itu berputar kesakitan, dan dia tidak percaya dengan pemandangan yang baru saja terjadi di depannya. Saat itulah kita sampai di sana. Lu Yun dengan cepat mengarahkan jarinya kedua arah lagi, dan lengan yang datang dari kedua arah itu juga meledak. Anda harus tahu bahwa lengan di atas kepala klan mayat ini adalah saraf yang memanjang dari otak. Rasa sakitnya seperti seseorang memegang gergaji dan menggergaji tengkorak Anda. Luka berat yang berturut-turut menyebabkan jenazah hampir berlutut di tanah. Keyakinan asli di wajahnya telah hilang, digantikan oleh kepanikan dan ketakutan. Dia tidak tahu mengapa kekuatannya sangat berbeda pada level yang sama. Mungkin dia tidak akan tahu sampai kematiannya bahwa kekuatan Lu Yun yang sebenarnya jauh lebih tinggi dari apa yang dia tunjukkan. Terus terang, kekuatan dari apa yang disebut iblis tingkat 6 dan mayat tingkat ke-6 adalah puncak dari alam surgawi tingkat tengah. Setelah mengamati selama periode ini, Lu Yun akhirnya menemukan klasifikasi alam iblis dan zombie ini. Apakah itu klan iblis atau klan zombie? 1 hingga 3 poin mewakili tahap awal alam abadi surgawi,
4 hingga 6 mewakili tahap tengah alam abadi surgawi, dan 7 hingga 9 harus mewakili tahap akhir alam surgawi. Alam abadi. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan fisik mereka jauh lebih tinggi daripada wilayah mereka, bahkan banyak alam abadi emas setengah langkah yang tidak dapat menandinginya. Namun demikian, baik klan iblis maupun klan mayat sangat lambat dalam memahami tubuh di sekitarnya. Ambil contoh mayat tingkat 6 di depan Lu Yun. Saat ini, dia sudah berada di medan api Lu Yun, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Aku akan melawanmu. Mayat itu meraung dan bergegas menuju Lu Yun seperti binatang buas. Apakah kamu layak? Lu Yun mengepalkan tangan kirinya dengan kuat, dan tubuh mayat yang bergegas ke depan meledak seketika dan bergabung dengan energi mayat berwarna hijau tua di sekitarnya. Pada saat yang sama, sebuah lubang hitam muncul di atas kepala Lu Yun, melepaskan kekuatan isap yang tidak bisa dia tolak. Lu Yun tersedot ke dalam.